Halo guys, kembali lagi dengan kita Podcastcom, podcastnya anak Ilkom. Nah guys, hari ini kita kedatangan nih oleh mahasiswa Universitas Pamulang. Kita kenalan dulu yuk. Halo, aku Laila, mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo, aku Gali Supriyadi, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke guys, jadi mereka berdua ini dari Universitas Pamulang, Prodi Ilmu Komunikasi. Iya. Hari ini kita akan membahas apa sih itu ilmu komunikasi? Oke, jadi ilmu komunikasi itu kita lagi mau ngebahas ada dua nih Kak. Ada komunikator sama komunikat. Untuk komunikator tuh kayak kita sebagai pembicara bintang tamu ini, Yes, dan betul komunikan banget. itu Kak Rifki dan Kak Saski. Iya. Apa aja sih kak jenis-jenisnya komunikasi? Oke, jadi aku pengen ngejelasin jenis-jenis komunikasinya ya teman-teman. Jadi komunikasi itu ada dua juga nih, ada verbal sama non-verbal. Jadi apa sih komunikasi verbal itu? Nah, komunikasi verbal itu komunikasi metode yang kita lakukan dengan bersuara dan tulisan teman-teman. Nah kalau yang non verbal? Oke, tadi kan kalau verbal itu tuh menggunakan kata-kata ya, lisan atau tulisan. Nah kalau sedangkan non-verbal ini adalah kata-kata yang menggunakan, bukan kata-kata man, komunikasi yang menggunakan ekspresif. Jadi kayak kalau kita lagi sedih kita menunjukkan ekspresi sedih, kalau marah kita menunjukkan ekspresi marah. Nah itu adalah komunikasi non-verbal. Gitu. Oh jadi aku bisa nangkap nih kak. Kalau komunikasi verbal itu contohnya kayak kita sedang kegiatan belajar mengajar. Betul banget. Si komunikannya ini guru atau dosen. Yes. Nah si komunikannya ini murid atau mahasiswa. Betul banget. Oh gitu. Kalau contoh yang non verbal nih kak, aku belum tahu nih kak. Oke, kalau contohnya nonverbal tuh yang tadi aku bilang, misalnya kalau kalian lagi bercerita nih, misalkan kalian lagi cerita sedih atau misalkan lagi cerita kabar duka gitu, pasti kan kalian mengeluarkan ekspresif marah atau kok marah, maaf, marahnya kayak sedih. Itu terharu. Jadi ekspresi ya kak. Yes, betul, ekspresi. Ekspresi, Kalau oke. nanya kan mungkin ada ekspresi bingung, ini gimana sih gini. Nah itu nonverbal. Oh tuh. jadi yang tadi yang kakak sebutin sehingga terjadinya komunikasi non verbal. Betul banget. Oke. Tapi aku mau nanya lagi nih kak, Yes. ada nggak sih hambatan-hambatan yang bisa tidak terjadinya komunikasi verbal dan non verbal? Ada tuh Kak, jadi hambatan untuk komunikasi verbal yaitu bicara yang gak jelas, terbata-bata, bahkan bahasa yang tidak kita mengerti. Gitu. Nah, itu yang verbal. Iya. Oke, kalau yang non verbal kak? Kalau nonverbal tuh sebenarnya kan kita menggunakan ekspresif ya. Harusnya misalkan kalau menggunakan ekspresif tuh harus lebih mengerti gitu loh Kak, situasi keadaan. Jadi si pihak komunikan juga bisa ngerti. Oh dia tuh lagi ngejelasin tentang yang sedih-sedih gitu loh, makanya dia tuh mukanya sedih-sedih. Nah seperti itu sih menurut aku. Oh gitu, kepekaan lah ya kak? Yes, betul, peka. Oh kepekaan. Hmm. Gitu. Jadi terhambatnya komunikasi non verbal dan verbal. Betul. Ya, solusi caranya gimana mengatasinya kak? Kalau untuk solusi mengatasi untuk tidak terjadinya Komunikasi verbal deh. Komunikasi verbal. hambatannya gitu-gitu. Ah. Nah, itu biasanya kita itu berlatih bicara menggunakan kata-kata dengan jelas. Pokoknya kita tuh harus sering-sering banyak berlatih berbicara. Karena dengan kita sering-sering berlatih berbicara atau berkomunikasi itu yang membuat kita itu lebih lancar dalam berkomunikasi seperti itu loh. Ya, betul. Yes, betul. Gitu sih menurut aku gitu. Oh jadi aku nangkep nih kak. Berarti kalau yang tadi kakak ceritain kayak gitu, berarti yang solusi solusi untuk mengatasi komunikasi non verbal itu berarti kita harus tadi peka. Yes, Oh Kak. peka. Iya, kan kita nggak mungkin dong kita lagi komunikasi sedih terus tiba-tiba kita marah, kan nggak mungkin ya. Makanya kita tuh kayak harus menyesuaikan situasi dengan Iya. keadaannya gitu loh Kak. Nggak mungkin kan kita lagi cerita sedih, kabar duka terus tiba-tiba kita melakukan ekspresif yang marah. Betul, Gitu seperti sih. itu Kak.
Mungkin teman-teman di sini banyak yang nanya ya, bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, yang benar, yang maksudnya yang nggak terbata-bata. Ada nggak sih Kak tipsnya Kak supaya kita menjadi komunikasi yang benar sehingga nggak terjadinya penghambat buat berkomunikasi? Jadi ada caranya itu kita belajar dulu, kita pahami dulu apa yang menjadi pembicaraan kita, lalu kita menghafal, bahkan kita bisa mempraktekannya di depan kaca teman-teman supaya kita bisa Betul banget. bisa tahu apa yang kita bicarakan dan ekspresif apa yang kita keluarkan dalam berbicara. Iya, itu termasuknya tuh penerapan berbicara di depan kaca itu kayak untuk latihan gitu loh. Kalau aku tuh biasanya tuh menerapkan itu ketika aku tuh ingin ada pidato di depan banyak orang. Itu kan kadang kita kurang suka percaya diri tuh. Makanya itu dengan latihan berbicara di depan kaca, Kak. Jadi kita tuh bisa ngelihat, oh ternyata pas di bagian kita menyampaikan pesan ini, ekspresi kita tuh harus begini loh. Ekspresi kita tuh harus begitu loh, seperti itu, Kak. Berarti ada latih-latihannya ya Kak? Yes, itu untuk melatih biar kita tuh nggak grogi lah ibaratnya, biar apa Biar teman-teman itu bisa mentalnya jadi, gitu. Oke guys, kayaknya cukup guys sampai di sini aja guys. Mungkin nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Oke, selamat tinggal. Dadah.